Selamat datang lagi di channel. Ini kan sekarang lagi menghadapi pandemi COVID-19, jadi tidak boleh salam dulu. Oh, saya lupa, sorry. Jadi teman-teman, kita ulang lagi ya. Iya. Selamat datang lagi di channel kita. Ini Dandi TV. Nama channelnya Dandi TV. Oke. Teman-teman, kita menarik sekali ya siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang ada di luar sana, di luar daerah, dengan sapaan khas dari Kalimantan Barat khususnya ya. Adil Kak Kalino, Baju Ramin Kak Sarugaba, Sengat Kak Jubata. Harus. Jadi mengenai kabar pandemi tahun 2020 ini, Indonesia itu menjadi puncak terakhir ya. Setelah Italia, Amerika dan negara lainnya. Seperti kita ketahui di salah satu negara itu Ekuador, di mana negara ini mayat yang ada di negara tersebut dibiarkan saja. Jadi menurutmu bagaimana itu? Mayat yang dibiarkan saja seperti itu, apakah itu ada sikap kemanusiaan ataupun itu adalah sikap yang tidak memihak pada kemanusiaan? Sebenarnya itu tidak baik kalau seperti itu. Kalau mayat dibiarkan seperti itu, ya gimana ya? Mungkin mereka tuh takut tertular lagi gitu bang. Tapi kan kalau orang udah meninggal kan nggak mungkin tertular lagi gitu. Iya. Karena kan virus ini kan gitu kita meninggal ya virus itu juga mati gitu. Sebenarnya bukan kita yang meninggal, tapi orang yang sudah terkena yang meninggal, bukan kita. Iya. Misalnya ya. Iya. Tapi sekarang ini untuk permasalahan COVID-19 ya, paling berbahaya, paling banyaknya makan korban itu di Amerika lagi sekarang. Di Amerika Serikat. Karena yang meninggalnya sudah mencapai 50 ribuan waktu pendataan kemarin 50 ribuan orang. Data terakhir ya. Iya. Jadi di Amerika itu memuncak ya. Jadi ini karena ada beberapa faktor sosial dan masyarakatnya juga yang tidak mau mendengarkan peraturan pemerintah dan tidak mau mentaati peraturan tersebut. Itu kesalahan dari masyarakat. Bahkan pemerintah sudah mengajukan dan sudah memberitahukan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Tapi ada beberapa kegiatan di luar rumah yang memang harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi menurutmu bagaimana nih? Masyarakat kan punya pekerjaan ya di luar rumah. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di luar rumah? Itu efektif atau tidak? Kalau itu sih dikatakan tidak efektif. Ini ya, bukannya saya menurut pengetahuan saya tentang COVID-19 ini itu berasal dari orang luar COVID-19 nih penularannya. Tapi kalau kita sama kita nggak akan terjadi gitu. Makanya kita nih harus menghindari orang yang tidak kita kenal. Kita jangan dekatin dia gitu. Kalau bisa agak jauh dikit. Kalau misalnya kalian yang nonton ini lagi bertemu dengan seorang, misalnya lagi ada acara rapat bisnis ya gitu kan. Mungkin itu orang luar, kita nggak tahu. Mungkin dia membawa wabah penyakit COVID-19, kita nggak tahu gitu. Makanya kita untuk antisipasinya tadi ya jaga jarak gitu sebenarnya. Tapi kalau kita sama kita sih nggak ada Jaga jarak ya. Iya. Physical distancing. Ya, social distancing. Social distancing itu sudah diberlakukan di Pontianak dan di daerah lainnya, khususnya di Kabupaten Landak. Jadi di kota Pontianak itu ada berita hoax yang tersebar kemarin itu tentang PSBB. PSBB itu artinya pembatasan sosial berskala besar, jadi banyak ya. Saya buat kemarin itu PSBB itu artinya ada juga pembagian sembako berskala besar. Karena kita PSBB sudah diterapkan di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa itu rentan dengan COVID-19 ini. Sudah diberlakukan dan sudah dilaksanakan. Jadi mengenai mudik dan pulang kampung, banyak yang tidak paham mengenai kedua kata ini. Mudik itu bersifat sementara dan pulang kampung itu bersifat menetap. Banyak masyarakat yang belum tahu tentang hal ini, bro. Iya. Jadi di kita itu aman ya, karena kita tidak terlalu yang mudik dan pulang kampungnya tidak berskala besar, tidak terlalu padat seperti di Pulau Jawa.
Itu maksud saya. Saya ingin nanya nih, di Ngabang itu kan kemarin ada yang viral gitu kan, yang tentang pasien PDP yang sudah positif itu dikuburkan. Jadi masyarakat itu seolah-olah panik dengan foto yang beredar. Jadi menurutmu bagaimana itu? Apakah identitas orang tersebut perlu dipublikasikan? Apakah identitas orang tersebut perlu dirahasiakan? Kalau menurut saya sendiri sih, menurut apa yang saya dapat tentang permasalahan tentang pasien yang COVID-19 kemarin ya, yang dikatakan positif. Tapi itu sebenarnya kita jangan boleh lah untuk mempublikasi. Kita tidak tahu karena di situ ada pihak keluarganya berkomentar di sosial media, di sebuah Facebook. Itu ada keluarganya yang berkomentar bahwa pasien ini sudah mengalami penyakit jantung ya. Udah 4 tahun, sekitar 4 tahun gitulah. Nah, kita nggak tahu karena bagaimanapun caranya kalau mau tes tes lihat apakah itu gejala dari COVID-19 atau gejala dari penyakit pasien tersebut gitu. Karena dia udah meninggal, gimana kita mengambil sampelnya gitu. Tes rapid gitu ya. Iya, tes rapidnya. Kita nggak bisa mengetahui sih seperti itu. Kalau kita ngomong ini ngomong sepengetahuan kita gitu, kita jangan lebih ngomong nanti kita berbahaya gitu. Berdasarkan pendapat kita sendiri. Iya, ini saya informasikan ya, kalau yang berita di Ngabang kemarin itu mungkin itu dari pihak keluarganya sudah mengatakan itu si almarhum yang udah meninggal kan. Si almarhum itu udah meninggal, dia kena gejala sakit jantung. Itu ada komentarnya di Facebook, nanti saya cantumkan di situ ya. Oke. Ada komentarnya. Kita punya bukti juga. Kita punya bukti juga. Ya kita lihat gitu. Mengenai ini, nama orangnya, alamatnya dan sebagainya itu perlu juga sebenarnya kita ketahui siapa keluarganya. Bahkan masyarakat itu kan resah nih. Siapa sih orangnya, siapa sih keluarganya. Jadi takut ketika ketemu keluarga. Jadi jangan takut, jangan panik. Keluarga itu sudah di karantina. Maksudnya keluarga orang yang sudah meninggal itu sudah di karantina dan sudah dianggap ODP gitu kan. Jadi orang-orang seperti itu sudah diawasi oleh pemerintah. Benar sekali. Dan jangan panik tentang orang-orang yang sudah ada di sekitar almarhum yang meninggal itu. Jadi begitu. Ya, untuk kawan-kawan yang lagi nonton di sini, kita kalau memang ada kepentingan boleh kita keluar, tapi kalau kita tidak ada kepentingan jangan keluar dulu. Mungkin kita lebih baik di rumah, karena di rumah lebih enak juga sih. Enak kita bisa tidur, bisa rutinitas, terserah kita mau rutinitas apa di rumah, melakukan kegiatan apa, banyak sebenarnya. Tuh. Kalau untuk buat khusus YouTuber ya kita buat konten seperti kolaborasi, itu bagus tuh. Itu buat YouTuber ya, buat YouTuber bagus tuh untuk kolaborasi. Jadi kalau mau buat kolaborasi topik-topik apalah gitu. Kayak macam Om si botak loh. Om si botak. Maaf ya Om Ded. Mungkin Om Ded yang mau nonton di sini mungkin subscribe lah Om Ded. Om Deddy Corbuzier, dia terkenal, YouTuber terkenal. Wow, YouTuber luar biasa. Saya motivasi saya dengan Om Deddy. Totalitasnya mantap. Iya, saya suka dengan Om Deddy ini karena dia ini kontennya tentang topik-topik gitu. Topik-topik mengangkat tema yang lagi trending gitu. Lagi viral kata Om Deddy. Jadi itu langsung Om Deddy klarifikasi, langsung Om Deddy angkat gitu. Jadi tidak sembarangan ya Om Deddy ya, melihat dari segala sisi ya. Dan Om Deddy itu menurut saya keren juga. Dia orangnya nasionalisme dan juga memiliki sikap memandang segala sesuatu itu tidak melalui satu sudut pandang tapi berbagai sudut pandang. Orangnya slow. Oh iya, satu lagi, kalau kita keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Masker. Udah dipakai masker ya. Tadi ketika beliau datang di rumah langsung dia cuci tangan. Itu alangkah lebih baik ya kan, ketika berkunjung itu cuci tangan dulu. Dan saya juga bertanya tadi kepada beliau, sehat kagak? Nah, jadi ini sehat ya Andi ya? Sehat. Puji Tuhan sah.
puji Tuhan sehat. Saya juga sehat. Jadi aman. Yang semuanya ada yang ada nonton, kemungkinan kalian nggak bilang apa ya, ya semuanya kita bilang sehat lah, nggak mungkin kan kita bilang nggak sehat gitu. Iya. Orangnya keinginannya sehat gitu. Jadi itu harapan kita, kesehatan dulu. Baru yang kedua rezeki. Tapi lebih baiknya untuk masa pandemi COVID-19 ini, kita sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebenarnya gitu. Sebenarnya seperti itu. Iya. Baru mencegah. Karena kita nggak tahu kapan terjadi waktunya gitu. Iya. Banyak sekali ya. Nggak macam kita kayak ngedor pintu, kan bisa kita tahu. Tapi ini kan langsung brak gitu. Ibarat katanya. Nah, kita tidak tahu. Makanya kita antisipasinya, kita pakai masker. Itu udah termasuk dikatakan aman sekitar 50% lah ya. 50%.